Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Faisal, spesialis radiologi, MKes MMR, yang hari ini akan memberikan tausiah kepada kita semua. Yang saya hormati juga Ibu Dr. Anda Hajah Zuliani Rushidah selaku Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Gambing beserta seluruh jajaran pengurus pimpinan cabang Aisyah. Yang saya hormati juga ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah se-Kapanewon Gambing serta seluruh jamaah pengajian Selasa Kliwon yang hadir dari berbagai penjuru penubuhan di Kapanewon Gambing. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat kelonggaran rezeki, nikmat rasa aman, sehingga kita dimampukan untuk bersama-sama hadir di gedung UD Fajar Group ini dalam rangka menghadiri majelis yang dimuliakan Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir, hingga akhir zaman nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini saya akan mengingatkan kepada diri saya sendiri sekaligus mengajak ibu-ibu sekalian untuk melihat kembali bagaimana agar kita bisa mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah itu sangat mencintai umatnya, dan kita di sini bersyukur karena menjadi bagian dari umat baginda Rasulullah. Bahkan sampai beliau mau wafat pun yang dipikirkan adalah umatku, umatku. Yang itu belum semuanya kelihatan. Ketika Rasulullah wafat, ketika zaman Rasulullah kita belum lahir, tetapi kita termasuk yang dipikirkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa saya ingin mengangkat tema tersebut? Ternyata mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diajarkan di dalam Islam. Allah memerintahkan kepada kita, bahkan Rasulullah pun memberikan tuntunan bagaimana cara mencintainya. Sebagaimana yang tercantum di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi fi walidihi wa waladihi wa nasi ajma'ina. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai, sehingga aku dicintai melebihi orang tuanya, melebihi anaknya, dan
seluruh manusia. Seperti itu cara mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Baginda Rasulullah menetapkan kita harus mencintai di atas segalanya. Bahkan di dalam hadis lain pun dijelaskan bahwa mencintai Rasulullah itu harus melebihi kecintaan terhadap diri kita sendiri. Nah, bagaimanakah caranya untuk mencintai Rasulullah? Yang pertama adalah membiasakan sunnah-sunnah Nabi. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa membiasakan, tentu yang pertama dengan mengetahuinya. Apa saja sunnah dari Rasulullah itu kita pelajari, kemudian kita coba sedikit demi sedikit untuk menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ketika kita tidur, sunnahnya seperti apa? Kita diminta apa dulu? Berwudu sunnahnya. Kemudian untuk posisi juga diatur ya, ada sunnah juga ya ibu-ibu. Posisinya miring kemana? Kanan. Miring ke kanan, betul sekali. Itu salah satu contoh sunnah Rasulullah. Sunnah itu bisa berupa perkataan dari Nabi, kemudian sikap juga bisa ya ibu-ibu, sikap, kemudian perbuatan ya, perbuatan yang bisa dicontoh. Itu tadi yang pertama. Kemudian cara mencintai Rasulullah yang kedua adalah dengan cara membiasakan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu ini bukan hal yang asing bagi kita semua ibu-ibu. Bagaimana kita diajarkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Semakin banyak salawat dari umat Nabi Muhammad, maka ia akan menjadi lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Sekarang kita bisa memanfaatkan media sosial. Ibu-ibu di sini semua atau hampir semua kandungan HP. Saya lihat banyak ibu-ibu yang ketika hari Jumat itu memasang status WA salawat Nabi gitu ya, sehingga orang yang membaca secara tidak langsung akan ikut bersalawat. Nanti kita jadi ingat, oh iya, saya perlu menambah semakin banyak salawat. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu, bagaimana cara mencintainya? Yang ketiga, dengan cara mempelajari atau membaca riwayat Nabi, sirah nabawiyah. Sekarang banyak ya buku-buku yang menawarkan sirah nabawiyah dengan berbagai gaya. Maksud saya, dari anak-anak pun sudah perlu diajarkan sirah nabawiyah, mempelajari bagaimana kisah Rasulullah. Tentu untuk buku yang diperuntukkan bagi anak-anak akan berbeda dengan buku yang bisa dibaca oleh orang tua, oleh orang yang lebih dewasa. Nanti bisa juga yang tidak punya buku. Sekarang banyak pula di WA itu kadang ibu-ibu ada yang share tentang, ada yang membagikan cerita tentang Rasulullah. Dengan kita tahu perjalanan Nabi dari beliau sejak lahir sampai dengan beliau wafat, kita diharapkan menjadi semakin cinta kepada Rasulullah. Banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa kita contoh dari beliau. Beliau itu sangat istimewa. Bahkan dari kecil pun kita tahu ya, Rasulullah itu sejak lahir sudah tidak punya ayah. Punya ayah tetapi sudah dosa duluan. Beliau disayangi oleh pamannya, oleh kakeknya. Suatu ketika pernah Rasulullah itu dalam perjalanan diajak oleh pamannya. Siapa paman Nabi Muhammad? Abu Thalib, betul ya. Ketika perjalanan perdagangan ke negeri Syam, biasanya panas ya ibu-ibu. Tetapi ternyata Allah melindungi Nabi Muhammad yang waktu itu masih kecil. Banyak awan berarah yang mengikuti perjalanan kafilah yang di dalamnya ada Nabi Muhammad yang masih kecil tersebut. Dan itu tidak luput dari pengamatan pendeta Yahudi yang mengetahui ciri-ciri akan lahirnya Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad. Kemudian
oleh pendeta Yahudi tersebut, paman Nabi Muhammad disapa, ditanya, apa hubunganmu dengan anak ini? Setelah diketahui bahwa anak ini adalah keponakannya, bukan putranya, maka pendeta Yahudi tersebut memerintahkan supaya Abu Thalib segera membawa pulang dan menjaga anak tersebut dari gangguan kaum Yahudi yang lainnya, karena mereka jika sampai tahu bahwa ini adalah Nabi akhir zaman, maka mereka akan mencelakai Nabi Muhammad SAW. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup, ada sedikit kata yang ingin untuk mengakhiri latihan kultum hari ini. Pergi pagi naik pesawat, mendadak di Islamabad, ibu kota Pakistan. Marilah banyak sholawat agar dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Bila kita